keluarga itu sangatlah besar di dalam kehidupan iman kita kepada Allah. Tidak ada perkara yang besar pada kehidupan kita setelah kita beriman kepada Allah, menjalankan sunnah, kecuali terletak pada urusan keluarga kita. Makanya kita jumpai di dalam sebuah riwayat dari Barok bin Azib bahwasanya ketika manusia itu sudah berada di alam kuburnya, lalu mereka mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, maka sesungguhnya para penghuni kubur itu berteriak. Dan tahukah kita teriakan apa yang diteriakan oleh penghuni kubur setelah mereka menyelesaikan ujian yang pertama ketika ditanya Munkar dan Nakir? Mereka berteriak, "Ya Rob, aqimis sa'ah hatta arji ila ahli." Mereka itu berkata, "Ya Robku, tegakkanlah hari kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku." Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kedudukan keluarga itu penting banget. Sampai ketika kita melewati kematian, guncangan sakaratul maut, guncangan kematian, itu pun tidak akan merontokkan memori kita bersama dengan keluarga. Makanya teriakan penghuni kubur ketika menyelesaikan pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir adalah keinginan dia untuk kembali lagi kepada keluarganya, untuk menunjukkan betapa istimewanya keluarga dalam kehidupan kita dan kehidupan matinya kita dan kehidupan kita di akhirat. Itulah yang dinamakan keluarga. Disinilah kita paham, makanya pernikahan dan keluarga itu menjadi perkara yang besar. Makanya kalau boleh kita sampaikan pula, nanti ketika manusia itu berada di surga tidak ada yang sendirian, kecuali mereka pasti memiliki keluarga. Makanya Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya, walahum fiha azwajum mutahharah. Sesungguhnya manusia itu ketika di surga mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan, karena tidak ada jomblo dalam kehidupan di surga. Makanya salah satu syariat yang masih disisakan dari kehidupan di dunia pada kehidupan di akhirat itu syariat menikah. Syariat sholat selesai, syariat tawaf selesai, syariat puasa selesai, tapi syariat menikah itu masih ada. Makanya ada pernikahan-pernikahan yang terjadi pada kehidupan di surga untuk membentuk keluarga, supaya memberikan arti pada kehidupan kita bahwasanya keluarga itu merupakan masalah yang besar, dan itu juga dilakukan dan itu juga diperhatikan oleh Allah. Walaupun manusia sudah berada di surga, tidak ada yang dibiarkan oleh Allah kecuali mereka memiliki keluarga kecil ketika mereka di dalam kehidupan di surga. Ini menunjukkan betapa besarnya peranan keluarga dalam kehidupan iman. Makanya ada satu doa yang kita sama-sama hafal, ada doa yang kita familiar betul. Doanya itu adalah doa ketika kita mengucapkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Makanya ada satu doa yang kita sering sekali ucapkan, ya Allah berikanlah kepada kami, yaitu adalah pasangan-pasangan yang menjadi qurrata ayun dan keturunan yang menjadi qurrata ayun, dan waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami itu imam bagi orang yang bertakwa. Kalau kita perhatikan di dalam doa ini ada dua permohonan yang kita minta. Permohonan yang pertama, kita minta supaya kita diberikan oleh Allah istri dan pasangan-pasangan dan anak-anak yang qurrata ayun. Permohonan kita yang kedua, dijadikan imam bagi orang yang bertakwa atau menjadi pahlawan dan pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kalau kita mentadaburi, ternyata kita akan menjumpai kenapa ada kata permohonan supaya kita menjadi imam, pemimpin bagi orang yang bertakwa setelah kata qurrata ayun yang kita minta pada keluarga kita. Ternyata para ahlul ilmi mengatakan karena pemimpin-pemimpin di agama ini atau pemimpin keimanan itu tidak akan pernah didapatkan kecuali itu dilahirkan dari keluarga yang qurrata ayun. Makanya pahlawan Islam kalau kita perhatikan di dalam sejarah Islam dan panggung sejarah, tidak pernah kita jumpai pahlawan Islam kecuali mereka lahir dari keluarga yang betul-betul qurrata ayun. Lahirlah anak-anak yang mereka bertumbuh kembang dengan baik dari keluarga yang qurrata ayun. Akhirnya mereka keturunan-keturunannya menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Dan itu menunjukkan bahwasanya urusan keluarga itu urusan besar dalam kehidupan iman. Dan itu berbeda dengan peradaban yang kita jumpai di barat. Dan kalaulah boleh saya sharing, arti qurrata ayun itu apa sih Ustaz yang disebutkan oleh Allah pada surat Al-Furqan dalam doa ini? Qurrata ayun itu adalah sesuatu yang menenangkan. Apapun badai yang di luar, petir, halilintar, bersahut-sahutan, tapi setelah kita membuka gagang pintu masuk ke rumah, maka semua petir, halilintar
yang kita dengarkan begitu memengakkan telinga ketika di luar rumah. Sekalinya kita masuk ke rumah, kita tidak lagi merasakan petir dan halilintar serta berbagai macam badai yang ada di luar rumah. Itulah yang dimaksudkan dengan qurratu a'yun. Tentunya kita harus paham, ketika kita telah mengerti bahwasanya posisi keluarga itu sangatlah besar dalam kehidupan iman, tentunya ada perkara yang juga harus kita sadari, bahwasanya membentuk keluarga itu harus betul-betul memiliki ilmu, supaya keluarga kita sebagaimana harapan kita menjadi keluarga qurratu a'yun. Kalau kita ingin berkontribusi untuk memberikan sesuatu pada agama Allah, salah satunya adalah pastikan keluarga kita ini qurratu a'yun. Karena dari keluarga qurratu a'yun akan lahir anak-anak yang menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqina imama. Itu adalah didapatkan ketika kita telah berhasil menjadikan keluarga kita adalah keluarga qurratu a'yun. Karena sekali lagi, pahlawan Islam itu tidak pernah jauh dari keluarga yang betul-betul mereka memiliki sifat penyejuk pandangan dalam kehidupan mereka. Maka inilah yang kemudian kita ingin bahas. Kita layak untuk kita jadikan renungan bareng-bareng, renungan bersama tentang bagaimana hubungan kita dan bagaimana konsep di dalam keluarga yang diatur dan disampaikan petunjuknya oleh orang-orang para ahlul ilmi terdahulu. Yang disampaikan kemudian oleh para ulama itu adalah pastikan bahwasanya pernikahan itu betul-betul adalah ibadah. Kalau kemudian pernikahan itu sudah diletakkan ibadah, berarti pernikahan itu yang paling puncak, yang paling besar faktornya itu adalah karena ibadah, bukan karena cinta, bukan karena kasih sayang. Pastikan bahwasanya pernikahan yang kamu selenggarakan itu adalah karena Allah, dan itu ibadah. Makanya ikatan ini harus kemudian betul-betul karena Allah. Kenapa? Karena yang mengintai sebuah pernikahan supaya rusak pernikahan itu adalah setan. Karena setan itu tidak ada yang dia inginkan kecuali mendapati dua orang yang sudah menikah kecuali rusak, sudah memproklamirkan mereka itu. Mereka nggak suka dengan pernikahannya manusia. Karena tahu di situ ada banyak keberkahan yang akan mereka petik dalam kehidupan di akhirat. Makanya kemudian yang mereka lakukan itu apa? Memproklamirkan betul supaya kemudian berpisah. Lalu kemudian disitulah kita paham. Berarti kalau kita salah satunya menundukkan setan yang terus bergerilya untuk merusak kehidupan pernikahan kita, disitulah kita kemudian paham. Ada Allah yang harus kita sertakan. Makanya nikah itu ibadah yang pertama. Nikah itu ibadah karena di situ harus ada Allah.